sehari sebelum tes SBMPTN itu ada kejadian juga di mana waktu itu Dita hampir kecelakaan. Welcome to podcast online. Sharing is caring. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dulu sebelumnya kepada Mbak Dita udah menyempatkan waktunya untuk sharing di podcast online saya hari ini. Mbak Dita sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Semuanya ya. sehat. Mbak Dita sekarang lagi sibuk apa nih? Dita sekarang mahasiswa semester akhir di Universitas Jambi dan sekarang lagi sibuk. Dita punya salah satu produk yaitu Naneh Krik Krik. Jadi Dita sekarang sibuk produksi Naneh Krik Krik dan sekarang juga belajar untuk ngajar privat. Ngajar privat? Waduh, Iya. keren banget ini. Kalau mau tahu privat atau les yang diajarin mata pelajaran apa atau sesuai jurusannya? Agak melenceng sih dari jurusan, nggak terlalu jauh. Dita ngajar privat, siswa Dita itu SD kelas 5 dan ngajar privat matematika. Oh gitu. Apa nggak sibuk di samping ngejar skripsi terus buat produk sambil ngajar gitu? Kalau sibuk ya nggak terlalu ya, karena sekarang cuman fokus ke skripsi dan alhamdulillah mata kuliah juga udah nggak ada. Jadi gimana caranya bikin waktu yang luang itu dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat. Waduh. Gitu sih. Ini aku baru pertama dengarnya aja gitu. Oh ya Mbak Dita, tadi apa jurusannya fisika? Iya, dari pendidikan fisika. Oh, mungkin kita flashback lagi dong. Kenapa Mbak Dita sampai milih jurusan fisika gitu? Apakah ada perjalanan atau proses yang Mbak Dita alami? Apakah itu pilihan utama atau tiba-tiba aja kepentok di situ? Kepentok. Oke. Jadi pendidikan fisika ini awalnya terpikir di benak Dita untuk ngambil pendidikan fisika itu waktu SMP. Kelas 3 SMP, di mana alhamdulillah waktu itu guru Dita, Ibu Juniati, dia sekarang lagi di SMP Negeri 5 Tanjung Jabung Timur. Waktu itu dia menjadi guru di sana. Dan cara mengajar Ibu itu alhamdulillah mudah banget untuk dipahami sama Dita. Jadi Dita sempat berpikir, kalau misalnya nanti Dita mau jadi guru fisika sama seperti Ibu ini, Ibu Jun. Semoga beliau selalu diberi kesehatan. Amin ya Rabbal alamin. Dan itu hanya pikiran sekilas saja, sama sekali nggak ada terbayang selanjutnya untuk masuk ke pendidikan fisika. Sampai sewaktu SMA pun Dita dulu SMA Dita nggak ada. SMA itu kan ada ya 2 jurusan, IPA sama IPS dulu waktu itu. Dita sama sekali nggak ada milih jurusan IPA ataupun IPS, dan akhirnya Dita dimasukin sama guru di kelas IPS waktu itu. Dan setelah Dita mikir-mikir lagi, Dita kedepannya nih, Dita masuk IPS, sementara Dita kepengen untuk masuk di teknik pertambangan. Sama sekali belum kepikiran untuk masuk di pendidikan fisika selain dari SMP, pikiran yang sekilas itu. Dita fokus untuk ngambil ke teknik pertambangan. Kemudian Dita konsultasi ke guru BK, bilang ke Bapak itu, Pak, saya mau masuk di teknik pertambangan, Pak. Kalau misalnya saya di IPS, rasanya jurusannya terlalu jauh. Bakalan sulit nanti Dita untuk memahami materi yang ada di sana nantinya. Terus kemudian kata Bapak itu, guru BK Dita, dia bilang gini, kamu coba aja dulu di semester 1 di IPS, coba aja dulu di sana. Kalau misalnya di sana di IPS Dita nilainya bagus, nanti semester 2 bakalan pindah ke IPA. Dan Dita coba di semester 1 di kelas IPS, alhamdulillah waktu itu Dita dapat juara 1 waktu itu. Kemudian Dita kembali lagi ke guru BK waktu itu. Pak, saya alhamdulillah udah menerima lapor dan alhamdulillah Dita dapat juara 1. Kemudian Dita mau pindah ke IPA, Pak. Dita bilang seperti itu ke guru BK. Tetapi waktu itu
guru BK Dita bilang, nanti ya di kelas 2 aja kamu pindahnya biar mudah. Oke, Dita ikuti, dan kelas 2 Dita pindah ke IPA, dan kelas 3 alhamdulillah Dita juga masih tetap di IPA, nggak ada pindah lagi ke IPS. Kemudian sewaktu itu pas SNMPTN, Dita ingin daftar di SNMPTN, tapi waktu itu terkendala dan Dita nggak bisa daftar karena yang pertama di kelas 1 kemarin Dita milih IPS, malah terkendala di sana. Yang kelas 2 Dita IPA, beda jurusan, jadi menyebabkan Dita nggak bisa lulus di SNMPTN. Oke, Dita terima dengan lapang dada, nggak apa-apa, masih ada tahap selanjutnya yaitu SBMPTN. Dan akhirnya Dita coba lagi tes SBMPTN. Sehari sebelum tes SBMPTN itu ada kejadian juga di mana waktu itu Dita hampir kecelakaan di mana kakak yang bawa motor itu nabrak belakang mobil. Jadi waktu itu sempat ada sih luka, tapi alhamdulillah nggak apa-apa, cuma luka lecet aja. Dan kakak juga nggak apa-apa waktu itu. Dan pas selesai SBMPTN, pengumuman, dan itu pas waktu SBMPTN itu sama sekali nggak ada milih pendidikan fisika. Yang kita pilih itu teknik pertambangan, manajemen, dan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia. Sama sekali nggak ada milih pendidikan fisika. Karena memang mulanya Dita maunya masuk di teknik pertambangan gitu. Dan pengumuman SBMPTN itu Dita nggak lulus, dan di situ sempat bener-bener bikin tahun, kayak ngerasa kok bisa sih nggak lulus gitu, sementara teman-teman Dita yang lain, banyak teman Dita yang lain itu bisa lulus. Dan Dita berusaha untuk coba bangkit lagi, Dita coba untuk tahajud, kemudian Dita coba untuk kuatin lagi ngajinya, terus duha juga dikuatin, kemudian Dita coba untuk sholat hajat, sholat istikharah waktu itu. Jadi sewaktu SNMPTN, Dita daftar SNMPTN mandiri, itu nggak bisa milih campuran, jadi harus milih jurusan di MIPA atau di IPS. Dan akhirnya Dita pilih pas SNMPTN itu, Dita pilih teknik pertambangan, tetap di pilihan pertama teknik pertambangan, yang kedua itu pendidikan fisika, dan yang ketiga argeoteknologi waktu itu. Dan sewaktu itu seiring berjalannya waktu, Dita sudah daftar dengan 3 pilihan itu. Dita coba untuk kembali sholat istikharah, kembali sholat hajat, sholat tahajud, duha dikencangin lagi, ngajinya juga dikencangin lagi. Dan ada satu hari yang bilang gini, Dita mau kuliah itu harus benar-benar kuliah. Dita nggak boleh main-main lagi pas waktu kuliah ini. Terus Dita juga mau mencoba untuk hijrah untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau misalnya Dita ngambil di teknik pertambangan, itu bakalan agak sulit gitu untuk hijrah, di mana dari segi penampilan pun untuk lebih muslimah itu kayaknya lebih sulit, karena di teknik itu kita lebih ke lapangan, dan dari segi pakaian pun Dita rasa sulit. Dan akhirnya Dita mikir kalau misalnya Dita masuk di tenaga pendidik, di kependidikan, kayaknya lebih mudah untuk hijrah gitu. Dan qadarullah, alhamdulillah, sewaktu itu Dita masuk di pendidikan fisika, alhamdulillah. Dan itu nggak sampai di situ, karena Dita masuk di Mandiri, Mandiri itu otomatis ada uang pangkal. Nah, uang pangkal waktu itu lumayan tinggi, waktu itu Dita di pendidikan fisika uang pangkalnya 5 juta. Dan UKT Dita juga karena orang tua itu karyawan swasta di salah satu perusahaan minyak yang ada di Tanjab Timur, itu disesuaikan dengan gaji orang tua, dan itu juga 5 juta. Jadi satu kali sewaktu kuliah itu semester 1 itu langsung 10 juta, belum dengan kosan dan lain-lain. Itu Dita sempat berpikir, ya Allah ini gimana? Banyak banget uang orang tua Dita yang bakalan habis gitu. Tapi